2024. Mana nih para peserta Class of Design X Editing 2024? Udah pada on cam belum ya? Aku cek dulu nih. Masih banyak nih yang belum pada on cam. Ayo teman-teman, di on camin kameranya karena sebentar lagi kita akan mulai sesi dari Class of Design and Editing X Dasbar 2024 ini. Aku tunggu ya. Oke, izinkan saya untuk menyapa seluruh peserta kelas desain pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, kembali lagi bersama saya, Raisa Putri Aulia, selaku Master of Ceremony, yang akan memandu jalannya acara kelas desain ini. Tentunya kita akan sama-sama belajar mengenai skill editing yang pastinya berguna untuk masa yang akan datang. Sebelum itu, izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu. Kalian jawab dengan cakep ya. Oke, aku mulai ya. Billy Ellis beli bakpia. Cakep, Belinya bareng sama orang keempat. cakep. Selamat siang seluruh peserta yang berbahagia. Selamat bergabung dalam acara Class of Design and Editing X Dasbar 2024. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Tentunya sudah bergabung bersama kami di sini. Kami ucapkan selamat bergabung yang terhormat Kak Yesi Arsela selaku Ketua BMKM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati Kak Ayu Raifa selaku Kepala Departemen Media dan Informasi BMKM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati Kak Hanim Fadila selaku Ketua Pelaksana Class of Design and Editing X-Dasbar 2024. Yang kami hormati Kak M. Haris Abdillah yang akan memberikan materi yang sangat insightful pada siang hari ini. Juga para jajaran seluruh panitia serta seluruh peserta yang kami banggakan. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, pembacaan CV, ketiga, pembagian link pretest, keempat, penyampaian materi dan sesi praktik, kelima, sesi tanya jawab, keenam, pembagian link post-test, ketujuh, sesi ice breaking, kedelapan, penyerahan sertifikat pemateri, dan juga closing statement dari pemateri, kesembilan, doa, ke-10 pengumuman pemenang challenge, ke-11 dokumentasi dan terakhir penutup. Nah, selanjutnya langsung aja nih kita masuk ke inti dari acara kita hari ini bersama pemateri luar biasa yang akan dipandu oleh moderator kita pada siang hari ini. Kepada Farhan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Raisya udah memberikan kesempatan aku untuk mengambil alih acara Class of Design dan Editing hari ini. Halo semuanya, gimana nih? Udah nggak sabar kan buat mau ke acara inti? Oke, sebelumnya karena tadi Kak Raisa pantun, aku mau pantun juga deh. Air beriak tanda tak dalam. Oke. Nice. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti belum. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, jangan sampai lupa disayang. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Syahputra dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Baik, hadirin sekalian, kita telah memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Haris. Yang selanjutnya juga dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab.
Adapun tema pada kegiatan Class of Design and Editing yang kali ini adalah Pour Out Magical Ideas and Explore it into Magical Design. Tapi sebelum itu nggak afdol rasanya kalau kita nggak bacain CV dari Kak Haris ya. Ini dia pengalaman keren dari Kak Haris. Untuk operator boleh dibantu. Oke, terima kasih. Kak Muhammad Haris Abdillah adalah seorang video editor nih guys. Oke, Kak Haris ini merupakan mahasiswa sosiologi Universitas Sriwijaya. Oke, kemampuan Kak Haris diantaranya ialah penggunaan Premiere Pro, Photoshop, Canva, CapCut, dan Microsoft Office. Kak Haris juga punya pengalaman sebagai content freelancing guys sejak 2020 sampai sekarang. Wah, udah lama banget ya berarti ya. Oke, di antaranya tuh mengedit video, pengeditan foto dan poster, perapihan artikel, sampai dengan cek Turnitin nih. Wah, hebat banget ya Kak Haris ini. Bisa dilihat dari pengalamannya tadi. Isinya tuh keren-keren habis deh. Bisa jadi motivasi untuk kita biar bisa sekeren Kak Haris. Oke, baiklah tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sapa pemateri kita siang hari ini. Halo Kak Haris. Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Siang kedengaran suara Kak. saya? Sudah terdengar Kak. Waalaikumsalam. Al- Kak Haris apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, sampai saat ini saya diberikan kesehatan dan kelancaran untuk hadir bersama teman-teman menimba ilmu sharing-sharing. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Sekarang sudah siap belum Kak buat kasih materi hari ini? Gimana? Kak Haris udah siap banget nggak sih pastinya buat ngasih materi hari ini? Tentunya siap banget dong untuk sharing kepada teman-teman FKM dan seluruh mahasiswa di Indonesia. Oke, oke. Sebelumnya nih Kak, aku izin ya Kak. Sebelum memasuki acara inti, kita ada pritas dulu nih Kak buat para peserta Class of Design hari ini. Pritas ini akan dikerjakan dalam waktu 5 menit ya guys. Kepada panitia, dipersilakan mengirim link pritas. Kepada peserta, selamat mengerjakan.
Baik, waktu pengisian pretestnya udah selesai. Oke, kita langsung saja memasuki sesi selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari kegiatan Class of Design and Editing yang akan disampaikan oleh Kak Haris. Kepada Kak Haris, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sudah terdengar ya suara saya, teman-teman? Sudah terdengar, Kak? Baik, Eh, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Halo teman-teman peserta, seluruh jajaran BEM FKM dan rekan-rekan panitia yang luar biasa. Dan tentunya tak lupa dengan peserta yang siang hari ini yang penuh semangat ini. Selamat siang, aku sangat merasa terhormat bisa berdiri, duduk di sini di siang hari ini bersama teman-teman sekalian. Pertama-tama eh, mengucapkan segala bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, ya teman-teman, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul sharing di ruang virtual ini, walaupun virtual kita tidak langsung bertatap muka, tetapi semangat kita harus tetap terjaga ya teman-teman. Oke. Tanpa dukungan usaha teman-teman, mungkin acara ini tidak akan menjadi sebagus ini tentunya. Terima kasih juga atas semua kerja keras dan semangat yang telah kalian tunjukkan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa teman-teman, bagi kita semua untuk berkumpul, belajar, dan berbagi pengetahuan dan suasananya yang penuh energi positif ini. Hari ini kita akan mengeksplorasi beberapa topik seru dan bermanfaat dalam dunia video editing. Aku harap teman-teman di setiap dari kalian yang mengikuti sesi ini dapat memanfaatkan sesi ini dengan sebaik-baiknya dan menemukan suatu hal baru yang menarik tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Mari kita mulai acara ini dengan semangat yang tinggi, dengan rasa ingin tahu yang besar. Selamat mengikuti dan semoga hari ini penuh dengan inspirasi dan pengetahuan baru, teman-teman. Oke, tadi udah perkenalan ya, teman-teman. Sekarang langsung saja saya langsung menyampaikan materi. Saya memakai dua device agar teman-teman di sini ya sedikit bisa apa namanya memahami lah maksud dari apa yang saya sampaikan kayak gitu. Di sini tuh sebenarnya kalau dari CapCut aku memakai dua device dari laptop dan HP. Teman-teman nanti bisa fleksibel, bisa mengamati dulu nih, mengamati dulu gimana cara tutorialnya atau cara-cara mengedit, mulai mengenalkan fitur-fitur CapCut dari nol kayak gitu teman-teman. Nah, eh, teman-teman panitia di sini adalah temanya itu keren banget, yaitu pour out magical ideas and explore it into magical design gitu. Menekankan pentingnya kreativitas dan imajinasi gitu dalam menciptakan desain yang luar biasa teman-teman. Ah, frasa dari pot or magical ideas ini mengisyaratkan bahwa ide-ide kreatif ini yang mendalam harus dikeluarkan secara bebas kayak gitu tanpa batasan dan untuk menghasilkan sesuatu yang unik dan magis. Sementara explore into
magical design ya, magical design menggambarkan transformasi ide-ide tersebut menjadi hasil desain yang memukau gitu, inovatif dan menonjol. Nah, tema ini mengajak desainer atau editor untuk menggabungkan elemen imajinatif dan teknik yang kuat untuk menciptakan karya yang luar biasa kayak gitu dan memikat kayak gitu. Nah, jika kita kaitkan dengan filsafat, yaitu dengan tema yang tadi adalah mencerminkan konsep tentang kreativitas yang sering dibahas dalam filsafat estetika nih, dan filsafat pikiran. Dalam estetika, penciptaan seni dan desain ini sering dilihat sebagai proses transendensi, gitu, membawa sesuatu dari ranah ide ke realitas fisik, kayak gitu. Jadi terlihat apa namanya seperti yang digambarkan oleh tokoh Plato itu dengan dunia ide-ide dan benda-benda konkret ya. Bagian pour out of magical ideas ini dapat dikaitkan dengan pemikiran Immanuel Kant tentang genius, yaitu kapasitas untuk menghasilkan sesuatu yang orisinal dan dari dalam diri melalui imajinasi kreatif kayak gitu. Nah, dalam keseluruhan tema ini mengajak kita memahami bahwa proses kreatif sebagai perjalanan dari pemikiran abstrak yang penuh imajinasi ke manifestasi fisik yang konkret itu, yang selaras dengan pandangan filsafat bahwa seni dan desain adalah hasil dari pertemuan antara akal budi, perasaan, dan keterampilan teknis gitu. Jadi itu adalah awalan dari ya berkait-kaitan dengan jurusan aku, yakni sosiologi, tentang filsafat, tentang desain editor. Jadi teman-teman kalau mengedit itu dasarnya itu harus tahu. Nah, lanjut, di sini ada aku nyiapin apa PowerPoint ya, PowerPoint berbentuk PDF kayak gitu. Di sini ada penjelasan singkatnya kayak gitu tentang CapCut kayak gitu. Udah kelihatan ya teman-teman di sini. Kalau resolusinya blur, mungkin bisa di apa namanya dimaklumi karena memang settingannya mungkin. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang CapCut. Jadi buat yang belum familiar, CapCut ini adalah aplikasi editing video yang sangat populer di era sekarang ini. Dulu CapCut di tahun sebelum COVID itu mungkin belum familiar karena memang masih banyak editing-editing yang lain. Dan sekarang ini CapCut hadir dan memiliki fitur-fitur yang sudah dimiliki itu tuh sangat lengkap kayak gitu, dan bisa apa namanya mempersingkat waktu untuk kita membuat video konten kayak gitu. Nah, CapCut ini cocok banget dipakai buat video yang panjang, nggak cuma video yang pendek tentunya, atau konten singkat di media sosial saja. Bahkan untuk bikin video 1 jam itu bisa di CapCut. Dengan CapCut, teman-teman bisa dengan mudah gitu memanajemen timeline video yang panjang, nambahin transisi halus, efek yang keren, dan elemen-elemen visual yang bikin video teman-teman itu lebih hidup. Nah, aplikasi ini juga penuh tools yang lengkap gitu, tetapi user friendly. Jadi teman-teman nggak perlu ribet belajar software editing profesional yang lebih kompleks. Nah, semua itu sudah bisa dilakukan langsung dari smartphone teman-teman atau HP teman-teman, dan tentunya cukup praktis kan. Nah, CapCut ini ibarat kanvas kosong kayak gitu, di mana kamu bisa menuangkan ide-ide kreatifmu dan meledakannya jadi desain video yang keren. Sesuai dengan nama sama tema kali ini, jadi yuk kita sekarang coba explore lebih lanjut fiturnya satu persatu kayak gitu. Kalau di sini itu ada timeline. Jadi timeline editing di CapCut ini adalah area kerja utama kayak gitu untuk menampilkan urutan-urutan durasi sebagai berbagai elemen video, audio, teks kayak gitu. Kita lanjut langsung aku screen ya, screen apa namanya CapCut. Nah, di sini ada teman-teman kalau bisa lihat ini adalah timeline. Timeline itu adalah urutan untuk mengurutkan audio, gambar,
ke apa namanya urutan video kayak gitu. Oke, udah kelihatan ya teman-teman. Coba dipin dulu yang bagian aku screen ini. Oke. Jadi di sini ada banyak untuk teman-teman bisa isi kayak gitu. Mulai dari video atau foto. Nah, di sini teman-teman bisa untuk nambahin foto, video kayak gitu. Yang teman-teman rekam dari smartphone atau kamera. Di lapisan pertama ini ada untuk video atau foto, dan yang kedua ini untuk audio. Nah, audio ini gunanya untuk menambah dari video tersebut. Video kalau agak ada audio kan rasanya kurang kayak. Dan selanjutnya gimana? Apakah bisa menambahkan dari dua elemen ini, yakni video dan audio? Tentunya bisa. Teman-teman bisa langsung tambahkan teks. Nah, di sini ada kursor kursor aku ya. Kalau teman-teman ada masalah nggak tahu yang di ini bilang ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan teks gitu. Elemen teks di sini juga langsung muncul ketika kita menambahkan. Nah, ini. Nah, untuk fitur teks kayak gitu, itu bisa teman-teman sesuaikan kayak gitu. Kapan teksnya masuk, kapan teksnya keluar. Kayak gitu. Kursor ini ibarat tangan kita ya. Kalau di apa namanya? Di smartphone itu juga bisa teks kayak gini. Kayak gitu. Nah, di sini bisa juga. Nah, nambahin teks kayak gitu. Pokoknya tentang timeline ini, yakni adalah menambahkan semua elemen yang diperlukan untuk teman-teman olah kayak gitu, menjadi video yang panjang atau pendek kayak gitu. Jadi bisa langsung teksnya diedit di sini. Ada tempat untuk edit teks, biasanya tulis selamat datang kayak gitu, atau menampilkan judul dari video tersebut, kondisi pasar kayak gitu bisa. Nah, ini nanti bisa aku jelasin detail di materi selanjutnya setelah pembahasan timeline. Jadi timeline ini secara garis besar ya untuk mengurutkan apa-apa saja yang akan ditampilkan di video. Mulai dari ini apa namanya judul, kemudian ya mulai dari judul ini sampai video terakhir. Untuk selanjutnya yakni transisi. Ya, transisi ini adalah untuk mengelola kayak gitu. Setelah video satu ke video selanjutnya kayak gitu teman-teman. Jadi video selanjutnya itu adalah setelah video satu itu kita harus masukin transisi apa sih? Bebas teman-teman. Nah, teman-teman bisa memilih transisi yang sesuai. Contoh nih dari video satu, video kondisi pasar.
ke video kondisi yang apa namanya, yang satunya itu harus transisi yang apa gitu. Transisi itu nggak harus diperlihatkan, tapi juga juga bisa diperlihatkan. Nah, kembali ke timeline tadi, ketika timelinenya ini agak pendek atau tampilannya agak pendek, kayak gitu kan, nggak menampilkan detail kayak gitu kan, nggak menampilkan detail dari apa yang akan kita lakukan di transisi. Kita bisa zoom. Kalau di PC itu kita bisa klik kontrol sama scroll ke atas kursor kita kayak gitu. Tapi kalau di HP itu tinggal ngezoom pakai dua jari kayak gitu. Jadi di zoom baru masuk. Nah, di menu ini ada di sini, ketika tadi nggak tak tampilin ya. Nah, ini yang dimaksud tadi, kita pencet kontrol. Kalau scroll down itu ngecilin. Kalau scroll up itu besarin timeline. Kayak gitu. Nah, bicara mengenai transisi tadi, kita bisa nih menambahkan transisi-transisi dari CapCut-nya sendiri. Tapi juga bisa teman-teman tambahkan dari aset yang teman-teman beli dari luar kayak gitu. Biasanya teman-teman ada freelance yang jual aset kayak gitu untuk transisi yang lebih menarik lagi. Kalau di sini tuh Capcus sudah nyediain banyak sih CapCut-nya. Mulai dari transisi fade out. Fade out ini adalah mulai dari gelap ke terang kayak gitu. Contoh, kita drag aja, tinggal drag ini. Langsung nah, letakkan di tengah-tengah video 1 dan video 2. Jadi tampilannya kayak gini. Tentunya juga bisa disesuaikan dengan durasi transisi tersebut. Nah, di sini kalau dilihat kursornya ini bisa ya di sini. Nah, kayak gitu. Tergantung selera teman-teman masing-masing. Nah, bisa juga ketika kayaknya kurang bagus nih, bisa transisi glare. Ini adalah transisi dari favorit. Nah, kita tinggal replace saja. Jadi duplikat. Nah, ini namanya glare. Glare itu kayak cahaya yang silau tiba-tiba langsung ganti video. Dan masih banyak transisi-transisi yang lain. Kayak gitu. Kalau teman-teman bisa mengekspor lebih banyak, ini ada yang pro, ada yang enggak. Tapi sekarang CapCut juga terjangkau sih untuk fitur-fitur yang pro kayak gini. Jadi teman-teman nggak perlu membayar mahal untuk kantong mahasiswa, masih terjangkau. Sekitar 15 ribuan untuk 1 tahun, 15 ribuan kayak gitu. Jadi untuk transisi pro ini bisa kalian gunakan bebas kayak gitu. Masih banyak. Ini ada banyak transisi banget sih. Ini untuk transisi kayak mata berkedip juga ada, masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah mengenai penambahan elemen. Yang aku jelasin tadi sebenarnya udah menjelaskan ya, tapi aku coba ini jelasin ulang. Kita bisa menambahkan teks dan judul elemen visual lain seperti stiker, efek untuk memperkaya video. Caranya simple juga. Cukup pilih klip yang ingin kamu tambahkan, yaitu lalu gunakan menu teks atau stiker. Contohnya kayak gini, langsung praktek ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa langsung praktek. Misal kita mau menambahkan sebuah elemen, contoh apa namanya, teks kayak gitu. Kita tinggal tambahkan saja teman-teman. Klik plus, di Android juga sama. Langsung kita sesuaikan. Kamu mau menambahkan teksnya di bagian apa sampai mana. Gitu. Contoh.
Teksnya juga bisa disesuaikan, mau di tengah, di bawah, di pojok, itu juga bisa. Juga bisa menambahkan gambar. Gambar juga tidak melulu ini. Jadi di sini bisa teks nih. Tadi tampilannya nggak ada ya. Nah, di sini. Yang dimaksud bisa tinggal kursor. Kalau ibaratkan kursor ini adalah tangan kita. Kalau dipindahin di HP itu pakai tangan kayak gitu. Bisa ngezoom pakai tangan. Kalau di laptop atau PC itu bisa pakai kursor. Nah, selain teks, ya kan, bisa menambahkan gambar. Gambar bisa dari device atau bisa dari bawaan CapCut kayak gitu. Tapi aku coba apa namanya dari komputer aku ya. Contoh aja ya. Contoh. Ini misal gambar. Kita tinggal aja drag. Drag. Mau ditaruh di mana nih gambarnya. Misalnya ini logo ya, logo. Logo universitas atau logo ini. Ini bisa. Dan kita bisa sesuaikan kayak gitu. Kapan gambarnya ini mau muncul, kapan mau keluar kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan kayak gitu. Selain itu pokoknya bisa nambahin. Kalau di video itu biasanya setelah gambar itu adalah teks ya. Itu juga bisa efek kayak gitu. Efek juga bisa, misal efek. Efek ini tempatnya di mana? Bisa di gambar, bisa di video. Bisa. Nah, Nah, untuk apa namanya? Biasanya kalau di CapCut itu ketika kita salah melakukan apa penambahan, kita bisa diunduh. Nah, di sini unduh. Kalau di aplikasi CapCut itu ada tulisan panah balik bagian atas timeline kayak gitu. Kalau enggak, shortcutnya adalah Ctrl Z. Ctrl Z itu adalah mengunduh dari semua settingan yang gagal atau yang kurang cocok. Gitu. Ketika cocok, kita redo. Ctrl Shift Z. Ctrl Z untuk unduh lagi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tambahin juga transisi. Elemen itu transisi juga bisa. Nah, kalau transisi tempatnya ya di tengah-tengah video 1 dan video 2. Kayak gitu. Ini biasanya transisi kayak gini sering banget digunakan untuk video tutorial. Tentunya juga waktunya bisa diatur lewat sini, juga lewat sini bisa. Kayak gitu. Jadi teman-teman bebas mau settingnya lewat dari mana. Tuh, kayak gitu. Itu dasarnya untuk settingan dari cukup mudah teman-teman. Dan CapCut ini adalah aplikasi yang sangat ringan ya. Untuk laptop spesifikasi yang Intel Celeron bisa digunakan untuk menginstal atau mengedit aplikasi video di desktop kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah pemotongan kayak gitu. Jadi pemotongan ini CapCut ini memiliki dua fitur utama untuk memotong. Ini trim, split kayak gitu. Kalau trim ini digunakan untuk memotong bagian
awal atau akhir klip video agar hanya bagian ini. Kadang kan kita ngerekam, kadang ada yang goyang gitu. Oh ini bagian yang nggak perlu nih, kita perlu potong, print, kayak gitu. Untuk split itu bedanya adalah digunakan untuk memisahkan klip video. Jadi kayaknya kalau kita pisah ini terus dibubuhi transisi bagus deh, kayak gitu. Contohnya kayak gini. Misal kita mau ternyata di sini apa namanya kepanjangan kayak gitu. Kita tinggal trim kayak gitu. Nah, ini fiturnya. Tapi bisa juga kita geser dengan kalau udah kursornya pindah kayak gini bisa bisa digeser. Kalau belum nggak bisa digeser. Malah yang digeser tuh videonya. Dia harus pastikan kursor bisa geser kayak gini. Nah, bisa juga lewat ini. Kalau kita kurang yakin dan kurang pas, bisa lewat fitur yang ini. Nah, nah ini bisa tengah kayak gitu. Dan bisa langsung dibubuhkan transisi. Transisi zoom out, zoom in juga bagus untuk digunakan. Seperti itu. Kalau dari ujung, kita bisa langsung pilih yang delete kiri atau delete left. Nah, gitu. Di left kanan ya, left tuh. Ya, kanan. Bisa juga di left kiri. Oke, selanjutnya untuk menghapus background. Menghapus background ini adalah contoh. Kita mau presentasi gitu, tapi backgroundnya tuh sebuah detail dari apa yang kita sampaikan. Contohnya kayak gini. Kita mulai dulu scene ini, bisa kita hilangkan green screen atau bisa pakai, kalau kita nggak punya green screen, kalau di CapCut ini bisa juga motong background tanpa green screen kayak gitu. Caranya bagaimana? Kita simak ya di sini, simak dulu. Nah, contoh kita pakai project yang baru lah ya. Nah, kita import dulu gambarnya, video projectnya. Sebentar. Kayaknya belum tak import dulu. Sebentar.
Ini masih loading untuk importnya. Jadi simpelnya untuk green screen ini adalah mengimport video atau menghapus background foto kayak gitu. Kalau foto nih ya, aku jelasin di foto. Misal foto yang ini misal. Kita import dulu atau yang ini, kita masukkan ke timeline. Kita mau ekspor atau kita mau remove background. Di sini ada remove background. Fitur remove background ada di sebelah kanan jendela. Ini ada basic, mask, retouch, remove background. Nah, di sini bisa fitur auto ini adalah fitur pro, jadi teman-teman bisa meremove. Nah, jadi kayak gini. Jadi hilang backgroundnya, kayak gitu. Jadi kita bisa menambahkan teks dari belakang ya. Nah, supaya foto ini bisa di dalam teks, ini harus kita tambahkan overlay. Nah, ini remove lagi. Nah, dia bisa langsung di belakang kayak kita geser-geser, dia tetap di. Kalau kita play, ini adalah fungsi remove background. Jadi apa namanya, nggak perlu green screen. Jadi nggak perlu green screen untuk remove kayak gitu. Oke. Untuk versi video bisa juga. Kita coba download videonya. Nah, oke. Kita import videonya. Jenderal Hugeng adalah sosok yang Nah, ini bisa kita langsung remove. Kita tunggu, biasanya sekitar 1 menit enggak. Langsung bisa nih. Kita bisa zoom, kita bisa sesuaikan kayak gitu. Jenderal Hugeng adalah sosok yang inspiratif bagi seluruh ASN di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya kolaboratif. Hal ini beliau. Jadi kita bisa tambahkan elemen-elemen yang lain kayak gitu. Misal apa namanya, fotonya jenderal, foto yang dari apa namanya, yang sedang dibicarakan ya kan. Kita langsung import dengan catatan kita udah siapkan filenya. Kita bisa taruh bawah kayak gitu. Bisa Jenderal Hugeng begitu. Kita bisa sesuaikan juga letaknya di mana kayak gitu. Jadi video kita bisa kayak nambah informatif apa yang dibicarakan Jenderal Hugeng. Kita tampilkan Jenderal Hugeng kayak gitu. Misal, sosok yang kalau misal untuk
kita tentukan audiens kita tuh biasanya di ramean gitu. Kita harus tambahkan teks kayak gitu. Untuk teks ya, teman-teman bisa langsung nggak nulis satu-satu didengerin satu-satu. Tapi kalau di CapCut ini ada fitur yang namanya auto caption. Kayak gitu. Nah, caption ini langsung bisa di-generate sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh yang ada di video kayak gitu. Contoh. Jenderal Hugeng Nah, adalah sosok yang inspiratif bagi seluruh ASN di Indonesia. kenapa kok pakai subtitle? Gunanya apa sih? Gunanya adalah jadi audiens kita kan nggak semuanya di tempat sepi kayak gitu, di kamar, di kosan, tapi ada yang tempat ramai. Biasanya kan audionya kecil ya. Kita ketika dia menonton kan biasanya tidak mendengarkan secara penuh audionya. Jadi kita perlu subtitle untuk membantu memahami audiens kayak gitu. Jenderal Hugeng adalah sosok yang inspiratif bagi seluruh Kayak gitu. ASN. Jadi kalau fontnya kurang pas, kita bisa tentukan font yang lebih spesifik lagi kayak gitu. Yang pas. Jadi kalau satu kita setting, jadi satunya yang lain itu mengikuti. Adalah gitu. sosok yang inspiratif bagi seluruh ASN di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi. Fontnya bisa juga kita tentukan kayak gitu. Font adalah sosok. Jadi mudah. Jadi apa namanya? Untuk menentukan font kita bisa banyak referensi yang perlu teman-teman lihat kayak gitu. Kita cari referensi di video orang, kita cari referensi di Pinterest kayak gitu. Bekerjasama dengan seluruh masyarakat tanpa melihat status sosial mereka untuk meraih kebermanfaatan yang lebih besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Kayak gitu. Jadi cukup mudah kan untuk mengoperasikan CapCut ini. Mulai dari penambahan elemen video kayak gitu. Gimana cara nge-crop video, atau gimana dan cara menambahkan teks, menentukan font kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kita masuk tips dan trik video jadi menarik. Kalau teman-teman lihat kayak gitu. Mulai dari awal tadi kan videonya mulai dari video mentah kayak gitu kan. Video yang belum ada audionya, kita tambahkan audio. Nah, Jenderal Hugeng adalah sosok. Gimana tips and trick supaya video kita itu menarik ya? Yang pertama adalah kita tambahkan audio kayak gitu. Ketika teman-teman bikin video, itu usahakan videonya itu audionya pakai external mic kayak gitu. Mulai dari pakai HP 2 yang kita pegang atau pakai mikrofon yang kita kita pakai gitu. Agar videonya itu menarik. Ketika videonya itu misal kamera kita masih buram ya kan, buram, tapi videonya bagus. Kita rekam dari kamera HP teman kita atau kamera HP kita yang lain. Audionya bagus. Jadi teman-teman penonton atau audiens itu masih enak kayak gitu untuk mendengarkan informasi yang kita sampaikan melalui video. Kayak gitu. Selain audio yang bagus, misal kita udah proper nih, ada kamera yang bagus kayak gitu. Kamera tapi tempatnya kurang bagus, kita lighting yang bagus. Ketika misal lightingnya kita matikan ketika tag video. Nah, karena itu tidak bagus ya. Kayak gitu. Ketika kita hidupkan itu jadi lebih bagus. Nah, kalau kita presentasi, ada tugas dari dosen presentasi. Tapi kita menampilkan wajah saja. Nah, agar lebih menarik kita juga menampilkan dari materi yang kita sampaikan kayak gitu, klip-klipnya kayak gitu. Juga kayak gitu.
Nah, contoh, kalau kayak gini kan kurang Jenderal menarik. Nah, kita buat lebih menarik lagi adalah memainkan transisi dari video kayak gitu. Kalau kita tutorin jadi video 15 detik ini cukup lama sih, tapi aku coba bantu tutorial ini. Ini adalah dasar-dasarnya dulu lah, kayak gitu. Yang pertama tadi adalah audio yang bagus. Kalau kameranya masih ngeblur, kita nggak apa-apa. Yang penting audionya yang bagus. Gitu. Kemudian adalah subtitle yang membantu. Jenderal Gugeng adalah sosok Gitu. Contoh transisi yang kita akan mulai. Di sini, untuk mengaktifkan transisi adalah di animation. Kayak gitu. Animasi itu bisa teman-teman munculin di sini nih. Karena banyak transisi yang apa namanya yang bisa teman-teman gunakan. Mulai dari slide. Nah, kalau slide-nya itu bagus kan Jenderal Gugeng ada tentunya juga bisa di apa namanya waktunya bisa di wah transisi banyak-banyak transisi ini ada durasi kayak gitu adalah sosok yang inspiratif. kayak gitu. Nah, misal transisi udah, teks udah, tapi kayaknya ada yang kurang ya untuk video lebih menarik kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa juga masukin audio efek ini tuh teman-teman bisa dapatkan di CapCut juga. Misal biasanya untuk slide itu adalah WUS, misal WUSH. Kita lihat apakah ada transisi WUS. Ternyata kayaknya ada sih. WUS sound effect. Nah, no. Nah, misal kayak gini. Kita langsung drag aja teman-teman. Sini langsung menyesuaikan audionya. Di push. Nah, transisi juga menentukan dari kecepatan fotonya itu muncul. Kalau transisinya cepat, ya fotonya harus cepat. Kayak gitu. Tuh. Ada suaranya ya. Suaranya bersumber dari mic kayaknya. Ya kan? Tuh. Jenderal Gugeng adalah sosok yang inspiratif bagi seluruh ASN di Indonesia. Nah, sound effect udah kayaknya kalau ditambahin sound back sound itu lebih bagus lagi kayaknya. Coba kita tambahkan audionya. Coba kita import dulu. Nah, contoh ini saya contoh aja ya, tapi teman-teman nanti bisa nambahin audio-audio yang banyak di YouTube, bisa di TikTok, bisa. Jenderal Gugeng Tuh. adalah sosok yang inspiratif bagi seluruh ASN di Indonesia. Beliau Jadi tergantung emosional dari audio tersebut, teman-teman. Beliau contohkan dengan kerjasama dengan seluruh masyarakat tanpa melihat status sosial mereka untuk meraih kebermanfaatan yang lebih besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, tentunya nggak harus apa ya, nggak hanya menambahkan sound effect, tapi kita harus mengatur komposisi dari elemen sound kayak gitu. Kita harus lebih tinggikan sound utama daripada background. Kalau backgroundnya ini terlihat kedengarannya kebesaran, kita bisa turunin, teman-teman. Bisa turunin di fitur kanan. Kalau di HP itu ada pokoknya. Kita klik soundnya, itu bisa langsung ada settingan dari sound. Mau diturunin atau dinaikin. Jenderal Gugeng adalah sosok yang inspiratif kalau sudah pas seluruh ASN di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya kolaboratif. Hal ini beliau contohkan dengan bekerja sama dengan seluruh masyarakat tanpa melihat status sosial mereka untuk meraih kebermanfaatan yang lebih besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Kayak gitu.
Nah, setelah itu ketika misal udah selesai, kita tinggal mengatur panjangnya tadi kan, lewat trim. Nah, ternyata kepanjangan, kita trim tengah. Nah, yang satunya langsung dihapus. Hapus. Nah, hapus ini. Oh, delete angka 1 kalau di. Nah, nah, namanya udah mulai ini. Jenderal Bugeng. Kalau udah selesai itu biasanya kita apa namanya untuk mengatur audio yang keluar gitu, keluar secara perlahan. Gimana caranya? Caranya adalah kita tinggal tarik kayak gini. Ada juga kalau lewat fitur, ini ada fade in, ada fade out. Fade out ini adalah audio keluar perlahan. Gitu. Jadi nggak kayak kepotong cep gitu nggak, tapi perlahan-lahan habis gitu. Kalau fade in itu perlahan-lahan muncul, mulai kedengaran gitu. Jenderal Bugeng adalah sosok yang inspiratif bagi seluruh ASN di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya kolaboratif. Hal ini beliau contohkan dengan bekerja sama dengan seluruh masyarakat tanpa melihat status sosial mereka untuk meraih kebermanfaatan yang lebih besar bagi bangsa dan negara Indonesia. So, suaranya langsung hilang. Nah, jadi gitu untuk setting video yang pendek. Kalau video versi panjangnya teman-teman bisa sesuaikan. Jadi kalau fitur dasarnya udah tahu, cara membuat videonya menarik sudah tahu, kalian bisa langsung explore kayak gitu. Kalau menyimak dari tutorial ini tuh nggak cukup teman-teman, nggak cukup. Jadi teman-teman langsung praktek kayak gitu. Prakteknya pun nggak satu video langsung bisa gitu, nggak bisa satu video, 2 video, 3 video, sampai 10 video, sampai terbiasa kayak gitu untuk mengedit di CapCut kayak gitu. Tapi kalau satu hari itu teman-teman bisa latihan minimal 3 jam atau 2 jam gitu. Ya, seminggu kayaknya udah mahir kayak gitu. Nah, yang jadi tantangan selanjutnya adalah ketika kita sudah mahir tentang fitur-fitur dasar dari CapCut-nya, sudah tahu cara gunainnya. Nah, selanjutnya adalah gimana caranya agar mendapatkan aset-aset dari sound effect kayak gitu, transisi kayak gitu. Nah, kalau dari pengalamanku adalah ngefollow editor-editor yang ada di Instagram, di TikTok, kayak gitu. Influencer-influencer yang ada di situ. Jadi itu adalah sumber inspirasi. Kadang mereka menjual dari aset tersebut. Salah satunya aku udah nyiapin untuk teman-teman yang nanti bisa di-download dan aplikasikan kayak gitu. Sound effect dari yang sudah aku beli kayak gitu di salah satu influencer editor. Aku coba share screen ya. Nah, share. Udah tak share ya. Di sini udah tak share. Eh, di sini ada banyak sound effect yang udah ini. Tuh, was ada di sini. Walaupun di CapCut ada, di sini juga ada.
Di sini banyak. Jadi kayak apa namanya? eh, sobekan kertas kayak gitu juga ada di sini. Lengkap kok. Tuh. Jadi nanti aku coba sharing secara free ya untuk teman-teman yang hadir di sini. Jadi teman-teman bisa memakai semua aset ini secara free yang udah aku miliki kayak gitu. Di sini juga ada banyak sound-sound efek yang, nah kalau kita misal kayak menampilkan typing itu bisa juga di sini. Nah, kita bisa banyak. Ini nanti aku share di room ya. Kalian bisa praktekin dan bisa pakai kayak gitu. Untuk videonya bebas kalian mau pakai yang mana saja kayak gitu. Untuk selanjutnya adalah ini ya. Tadi udah tipsnya video jadi menarik seperti apa kayak gitu kan. Untuk mengundang kalau kita jadi konten influencer misal kita apa namanya jadi konten affiliate gitu. Itu harus gimana caranya bikin orang tuh tertarik beli kayak gitu. Di ending video itu biasanya kita untuk mengajak klik link di bio untuk membeli produk tersebut yang kita promosikan. Itu harus ada apa namanya ada tambahan dari video tersebut kayak gitu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh font-font yang bisa teman-teman pakai kayak gitu. Font di CapCut itu nggak sepenuhnya ada kayak gitu. Jadi teman-teman di sini bisa download sendiri font. Jadi nanti di CapCut itu bisa langsung muncul font yang udah kita download di internet gitu. Nah, di sini yang aku tampilin ini mulai dari adventure, Tekken, di filter sini. Ini teman-teman bisa aku bagiin nanti ya di grup nanti sama panitia bisa diterusin kayak gitu. Ini bisa di copy namanya ini nama-nama fontnya kalau teman-teman berminat gitu. Nah, downloadnya di mana? Downloadnya adalah di davon.com. Di davon.com ini adalah banyak font gratis yang bisa kalian pakai mulai dari komersil untuk personal use itu bisa dipakai. Contoh downloadnya itu adalah mudah sih. Contoh kita mau download font. Kita share screen dulu. Nah, ya. Di font di sini adalah ya. Nah, di sini banyak fontnya. Contoh tadi font yang pengen kita download adalah fontnya siapa? Omegle. Omegle. Apakah ada di sini Omegle? Kita lihat. Omegle. Nah, muncul kan? Sini kalian bisa download. Bisa download, langsung di install. Otomatis setelah diinstal, nanti di CapCut itu langsung ada. Coba kita pindah ke CapCut. Di sini fontnya apakah udah ada? Namanya tadi apa? Omegle ya. Omegle. Ternyata belum ada. Kayaknya harus di apa namanya di import manual sih.
Nanti coba tutorialnya itu agak sedikit rumit kayaknya. Kalau aku kira bisa langsung apa terbaca di aplikasi. Ternyata perlu proses lagi. Ini sebenarnya kayak Justin ini adalah font yang aku download sebelumnya, tapi kayaknya belum terbaca gitu. Oh, ini. Kayaknya perlu proses, tapi pasti nanti muncul. Bisa ada negara ini. Nah, setelah di-download di Davon itu langsung di ini di diunduh dan diinstal. Selanjutnya adalah transisi teks. Di sini transisi teks, teman-teman juga bisa munculin tuh teksnya tuh kan. Karena kalau di sini apa namanya di CapCut ini kan langsung yang aku tampilkan tadi adalah langsung muncul. Nah, di sini juga bisa teman-teman bisa tambahkan animation, namanya animasi teks kayak gitu. Di sini banyak animasi teks yang bisa teman-teman pakai. Dalam Google, Tuh, contohnya kayak gini. dalam Google, Ini opsional ya, Google. biasanya dipakai atau enggak. Jenderal Google adalah sosok yang Kalau transisi itu Jenderal Google biasanya kan buat apa namanya sekali dua kali nggak semuanya. Kalau teman-teman bisa semuanya itu nggak otomatis langsung mengikuti, tapi kita harus nambahkan sosok satu persatu. Tapi ya enak juga sih satu, tinggal satu tambahin lagi. Kayak gitu. di seluruh ASN di Indonesia. Beliau Nah, misal kita mengikuti apa namanya pentingnya kolaborasi. tracking gitu. Tracking juga bisa di sini. Tambah misal tambah teks, teks tracking gitu. Teks tracking itu adalah teksnya ini mengikuti gerakan dari jari atau dari ininya, dari pahannya. Coba cari dari jari ya. Kalau dari jari kita bisa langsung mengikuti dari di tracking dulu nih di seluruh video ini. Prosesnya. Jenderal Google adalah sosok yang inspiratif bagi seluruh IT. Jenderal Google Juga bisa apa namanya bisa pakai cara manual. Cara manual ini adalah di mana? adalah Di mana ya kalau di teks tuh? Teks nggak bisa deh. Oh, kalau teks kayaknya nggak bisa. Bisanya kayaknya di stiker kalau nggak di gambar kayak gitu. Jadi itu simpelnya adalah teks. Apa teksnya itu mengikuti dari ini. Jadi import teksnya itu berbentuk gambar kayak gitu.
baru di tracking. Tapi kalau teks dari Little caption yang bisa diedit lagi, Beng itu kayaknya nggak bisa adalah diedit. sosok yang inspiratif bagi seluruh ASN di Indonesia. Nah, jadi itu ya tutorial dasar yang perlu teman-teman ketahui untuk mengoperasionalkan CapCut untuk mengedit video kayak gitu. Mulai dari tadi penambahan import video ya kan, mulai dari importnya itu dari mana gitu. Kalau import, kalau di ini di HP coba kita lihat ya. Hmm, Kalau di HP mulai penyiaran 3 2 1. Di sini. Nah, di sini ada proyek baru. Proyek baru ini adalah apa namanya? Bisa teman-teman pakai untuk memulai video kayak gitu. Nah, ini untuk menambahkan foto di ini ya tinggal langsung tambahin aja di plus ini, lebih simpel. Kita tambah videonya mau pakai yang mana kayak gitu. Jadi bisa transisi, tinggal pakai transisi dia langsung muncul. Kalau di CapCut Android itu lebih mudah ya teman-teman. Jadi nggak perlu banyak jendela. Jadi ketika kita apa namanya klik yang mana yang kita inginkan, dia langsung muncul fiturnya. Trim, tinggal trim. Nah, menu-menunya juga di sini, mulai dari cut, audio, text, overlay, di bagian bawah semua. Kalau di PC itu di atas. Kayak gitu. Nah, jadi kayaknya Zoom, kayaknya OBS ku ini sih, macet, not responding. Ya kan ini. Jadi langsung aja ini. Jadi itu aja materi yang aku sampaikan ya. Mulai dari tadi apa namanya? Dari timeline, pembahasan timeline sampai transisi teks bisa aku jelasin. Alhamdulillah udah selesai yang aku sharing. Eh, aku kembaliin ke moderator ya untuk teman-teman yang ingin bertanya dan langsung aku jawab. Oke, moderator. Baik, terima kasih Kak. Mohon izin. Gimana? Gimana moderator? Suara aku jelas nggak? Oke, mohon izin Kak, jaringan saya sedikit terhambat barusan. Bagaimana Kak tadi terakhir? Oke, itu aja
itu materi yang udah aku sampaikan kayak gitu. Oke, Udah Bu. oke, baik, Oke. terima kasih Kak. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu eh, tanya jawab. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand. Aku bakalan bantu untuk pandu dan boleh untuk unmute misalnya. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya, aku akan jawab tanpa perlu ragu untuk raise hand. Di React-nya ada raise hand ya. Boleh teman-teman yang mau tanya jawab untuk raise hand ya. Atau langsung Oke, tanya ya lewat chat, atau langsung untuk unmute juga nggak apa-apa deh. on mic langsung. Oke, aku bakalan bacain dulu pertanyaan yang ada di komen ya. Dari Mah Mahbub Fauzani. Kak, bedanya Adobe Premiere sama CapCut apa ya, Kak? Bukannya bagus Adobe, Kak gitu. Mungkin bisa Oke, langsung Kak Haris jawab aja. oke. Jadi bedanya dari Adobe Premiere Pro dan CapCut ya. Sebenarnya kalau melihat dari fungsionalnya itu sama-sama berfungsi kayak gitu. Kalau Adobe Premiere Pro itu mungkin untuk editing video yang kompleks seperti video-video profesional kayak gitu. Kalau di CapCut juga awalnya juga untuk video ringan kayak edit video pendek yang ada di konten TikTok atau Reels Instagram kayak gitu. Eh, eh, Bedanya adalah Adobe Premiere itu adalah biayanya yang mahal gitu. Per bulannya itu mungkin kalau aku langganan Adobe itu di apa kemana ya? Sekitaran 200-an ya kayaknya. 346.000 per bulan kayak gitu. Itu udah semua apa namanya? Semua aplikasi yang bisa di-download ya. Adobe Family itu ada Photoshop, Premiere Pro, Audio gitu. Tapi kalau Premiere Pro-nya saja itu di 138.000 per bulan gitu. Kalau CapCut itu kalau dari aplikasinya itu mungkin berapa harganya? Harga per bulan capcuk yang dijual langsung dari CapCut itu bulannya adalah 129. Tapi di CapCut ini bisa untuk akun sharing kayak gitu. Jadi kita download satu buat dibagi ke berapa device itu bisa. Jadi penyimpanannya itu sharing dan harganya itu bisa di 15.000 per tahun. Itu lebih perbedaan yang signifikan yang lebih murah. Dan untuk secara fungsionalnya ya sama, tergantung kreativitas kita untuk membuat membuat video itu lebih menarik. Dan untuk sekarang ini kalau aku sendiri lebih sering ngeditnya itu di CapCut daripada di Adobe Premiere Pro. Di Adobe Premiere Pro itu bagus ininya ya. Coba kita lihat. Kita buka Adobe Premiere Pro. Nah, kompleks ininya. Apa namanya? Videonya, fiturnya. Mulai dari audio, komposernya, video color gradingnya, timelinenya. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat fitur-fitur dari Adobe Premiere Pro untuk import fotonya juga
sama kayak gitu. Tinggal import, setelah langsung interface muncul di sini. Sosok yang inspiratif. Nah, di sini kalau untuk apa namanya, untuk menghapus background itu agak sedikit susah fiturnya. Harus pakai chroma key ya, chroma key. Di efek namanya chroma key. Ya agak sedikit menguras waktu kayak gitu. Dan kadang bikin apa namanya, bikin berat di ininya. Nih, di sini efek-efeknya tuh bisa diklik di chroma key kayak gitu. Kalau chroma key ini, kita langsung drag. Habis itu ada di efek kontrol. Di efek kontrol ini teman-teman bisa langsung, nah, Pentingnya kolaboratif. Hal bedanya ini kayak gitu. beliau contohkan dengan bekerja sama. Nah, garis merah ini adalah garis betapa beratnya untuk video. Nah, ini harus dirender. Dirender tinggal enter, habis itu hijau. Nah, Jenderal dia Google agak adalah sosok yang langsung inspiratif bagi seluruh ASN di Indonesia. apa namanya, langsung lancar gitu. Jadi sedikit agak rumit untuk tutorialnya. Dan aku sedikit juga masih dalam tahap belajar untuk apa, sharing Adobe Premiere Pro. Kadang editing sambil tutorial kayak gitu. Nah, itu kan cukup apa ya, menguras waktu ketika kita menghadapi project video kayak gitu. Jadi lebih mudah dia langsung apa, di CapCut. Nah, kalau mau buat template supaya bisa dipakai sama orang lain itu gimana Kak caranya? Nah, untuk di CapCut ya, kita tuh sebenarnya bisa memproduksi banyak video dan dibayar. Setiap template yang dipakai orang, template kita yang dipakai orang itu bisa dibayar gitu. Dan bayarannya tuh mahal. Setiap 1.000 template itu bisa menghasilkan lebih dari $10 kayak gitu. Nah, caranya itu kita nggak bisa langsung gabung, bikin akun, aku mau langsung jadi kreator. Itu lama ininya. Kita harus gabung agensi. Agensi CapCut. Itu tuh kayak sebuah PT atau CV kayak gitu. Untuk langsung Kak, aku mau gabung agensi kakak, gimana caranya? Nanti kita dikasih formulir untuk pendaftaran, baru kita disuruh bikin akun dan bergabung sama agensi. Tentunya gajinya juga sharing, berapa persen untuk agensi, untuk yang kita sendiri berapa persen. Teman-teman bisa searching agensi CapCut-nya itu di TikTok ada, di Reels ada juga. Di situ banyak tutorial gabung agensi, jadi teman-teman bisa apa namanya, bisa gabung. Nah, untuk apa namanya, buat template-nya itu setelah template-nya dibikin itu biasanya dibagiin gitu. Kebetulan aku belum gabung agensi sih. Aku untuk di CapCut ini cuma pure jadi editor untuk project orang, langsung dibayar via satu video, gitu, satu konten. Untuk di template-nya sendiri itu belum pernah saya pelajari kayak gitu. Kebetulan juga di akun CapCut ini tuh bisa sharing. Yang pro ini ketika kita beli satu akun, kita bisa login di PC, kita bisa login di HP. Jadi teman-teman kalau pakai template yang pro itu langsung kita ekspor tanpa ada suruh langganan kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Haris atas jawabannya. Gimana nih untuk Kak Mahbub sama Kak Fariza? Apakah udah jelas jawaban dari Kak Haris? Ya, mohon maaf kalau jika kurang paham dari jawaban aku, bisa langsung apa, nanti bisa langsung diskusi via DM Instagram atau WA nanti.
Oke, Untuk terima teman-teman kasih. yang lain bisa juga kok tanya, aku langsung jawab. Oke, terima kasih Kak Haris. Sudah jelas nih Kak, kata Kak Fariza sama Kak Mahbub. Teman-teman, apabila ada yang masih ingin bertanya, boleh nih guys. Soalnya juga bagi yang memiliki pertanyaan yang bagus nih ya, bakalan dapat hadiah, bakalan dapat reward di akhir. Jadi jangan ragu-ragu buat nanya ya guys. Boleh untuk raise hand atau mungkin kalau kalian masih malu untuk nanya, boleh melalui fitur chat aja ya teman-teman. Benar. Jadi gunanya apa namanya? Aku tambahin materi sedikit ya. Untuk pentingnya tutorial video ini tuh sebenarnya banyak, selain kita menghasilkan uang dari jasa editing, ya kan? Kita juga bisa menghasilkan uang dari konten yang kita produksi. Gitu. Dimonetize dari kita bikin konten A Daily My Life, kita upload di YouTube Short, dapat dolar ketika viewsnya banyak. Kayak gitu. Ketika kita bikin konten tentang afiliasi atau affiliate produk dari e-commerce, mulai dari TikTok, Shopee, kita bisa dapat juga penghasilan dari orang-orang yang tertarik dengan video kita dan membeli produk yang kita promosikan. Dan juga sumber income yang kita hasilkan dari skill edit video ini adalah ya jasa editing video. Kita tarifkan berapa dari satu video kayak gitu. Kita mulai dapat duit dari sana. Dan untuk dapat kliennya mudah dan tidak mudah dan tidak sulit sih. Mulai dari kita promosi lewat platform atau kita promosi juga lewat video-video yang kita edit sendiri. Video yang kita edit sendiri adalah ya kita bikin video, kita edit sendiri, mulai dari pasang tarif yang di bio gitu.